saya pernah mengatakan ya bahwa di 2024 tahun lalu itu ada 3 golongan penguasa yang hadir di Indonesia. Penguasa lama, penguasa baru, dan penguasa hybrid. Nah, kenapa saya katakan ada 3 penguasa ini? Karena ini ada kaitannya dengan politik sandraan yang sedang terjadi saat ini. Politik sandera itu apa? Misalnya Pak Hasto tersangka, kemudian Guntur Romli yang kader PDI Perjuangan itu mengatakan bahwa Pak Hasto akan buka-bukaan segala macam dokumen dan lain-lain. Itu kan jenisnya politik sandera ya. Dan politik sandera itu hanya bisa dilakukan oleh 3 kelompok tadi. Kelompok penguasa lama, kelompok penguasa baru, dan kelompok penguasa hybrid. Kenapa? Karena mereka aja yang punya datanya. Mereka aja tuh yang punya informasi-informasi yang terkait satu sama lain, yang terkait hal-hal yang ada kaitannya dengan pelanggaran-pelanggaran atau hal-hal negatif antara penguasa baru, penguasa lama, dan penguasa hybrid. Penguasa hybrid ini penguasa antara. Sebetulnya dia sudah berkuasa, tapi masih ada pengaruhnya dalam kekuasaan yang baru. Itu penguasa hybrid menurut saya. Nah, artinya kalau ada politik sandera, sebetulnya situasi politik di Indonesia ini sedang tidak sehat. Kenapa? Karena dengan politik sandera, penegakan hukum nggak bisa terjadi, saling sandera. Kemudian yang kedua, hukum dipengaruhi oleh politik, politik dipengaruhi oleh hukum. Yang ketiga, hukum dilaksanakan berdasarkan kepentingan. Itu tuh politik sandera jeleknya. Maka menurut saya, ini kan PDI Perjuangan kan dikenal sebagai partai politik yang bila didesak atau terdesak, yang diambil adalah langkah-langkah hukum, bukan langkah-langkah politik. Itu yang dilakukan oleh Megawati Soekarno Putri selama ini. Yang dilaksanakan itu langkah-langkah hukum itu. Jadi dalam case ini menurut saya, kita buka aja semua datanya Pak Hasto. Video-videonya itu kita buka sekalian semua, supaya masyarakat tahu secara jelas dan gamblang. Dan tidak ada lagi politik sandraan. Sehingga ya kalau yang bersalah ya masuk penjara gitu. Ada nih menteri-menterinya Pak Prabowo yang menurut media massa tersangkut masalah kriminal atau masalah-masalah hukum. Ya saya nggak usah sebut lah, pasti pemirsa juga pada tahu semua. Kira-kira apa? Apa sebut aja? Itu ntar dicek lah. Nanti kita tampilin. Kita tampilin cuplikan-cuplikan beritanya. Ya ada si menteri ini, ada si menteri itu gitu. Menteri-menterinya juga tahu kan kalau lagi tersandra kasus kan. Itu udah kita buka aja. Supaya tidak ada lagi sandra dan politik Indonesia ini lebih sehat dan lebih baik gitu. Ya, mana tahu kan kalau dalam video-video itu ternyata ada jangkrik-jangkrik yang tidak kita sangka dia jangkrik gitu kan. Jadi jangkrik bos gitu tuh di videonya itu kan. Ya kita lihat aja gitu. Supaya itu tadi, selain semuanya kembali normal, jadi tidak ada lagi kepentingan-kepentingan hukum, hal-hal yang mengakali hukum demi kepentingan politik. Demi Indonesia lah teman-teman. Ya, jangan biarkan para jangkrik. Ini jangkrik jahat nih ya. Kan jangkrik ada yang baik juga ya. Yang bunyinya krik itu baik tuh, biasanya jangkrik tuh. Ya itu nggak ada lagi di Indonesia lah. Ya, kita tunggu Mas Hasto buka-bukaannya. Oh, dan kalau dari pihak penguasa hybrid atau penguasa baru juga punya video-video ya boleh juga dikemukakan, dikeluarkan gitu ke publik. Oke, terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.